Halo guys, assalamualaikum. Welcome on my channel Diandel. Hai guys, apa kabar kalian semua? Pastinya di era pandemi ini aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga pastinya dalam keadaan bahagia ya guys. Guys, hari ini aku mau share ke kalian keladi-keladiku yang penuh kutu karena ini musim hujan, jadi gampang banget dan rentan banget terkena penyakit ya tanaman kita. Dan kebetulan aku agak sibuk beberapa hari ini sehingga nggak fokus sama tanaman nih guys. Ternyata pas aku cek dia banyak banget kutunya. Nah, gimana cara penanganannya? Sebelum kalian nonton videonya, kalian jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel Diandel. Let's go, langsung aja yuk kita lihat videonya. Check it out. Oke guys, langsung aja aku mau liatin ke kalian beberapa tanaman keladi aku yang tiba-tiba letoy. Terus dia tuh banyak banget kutunya di batangnya guys. Tadi ada keladi tisu ya, dan yang ini keladi tricolor. Sama penyakitnya, aku juga bingung, dia beberapa minggu ini nggak tumbuh tunas baru. Nah, pas aku cek ternyata kalian bisa lihat kayak gini, banyak banget kutu-kutu kecil yang nempel di batangnya. Karena keladi ini batangnya sangat mudah lonyot ya. Sejak dia ada kutunya, gampang banget letoy batangnya. Dan juga dia nggak akan tumbuh tunas baru ya guys, karena sepertinya tanaman aku ini stres. Jadi dia nggak mau numbuh tunas baru. Kayak gini banyak banget ya guys, sumpah ini kutunya tuh banyak banget. 3 keladi aku ini diserang kutu guys. Kebetulan beberapa hari ini memang aku sibuk banget, jadi nggak terlalu fokus sama tanaman. Yang pertama aku siapin adalah air bersih di dalam wadah kayak gini ya guys. Setelah itu air bersih ini aku tambahkan antrakol sedikit supaya keladi aku bersih dari jamur dan kutu tadi ya guys. Dan aku kasih juga B1 supaya dia nggak stres tanamannya. Campurin aja di dalam air yang udah dituangin fungisida tadi. Aku pakai kurang lebih 1 tutup botol dalam ya, kayak gini. Setelah itu bisa kalian aduk rata untuk nanti kita merendam tanamannya di larutan fungisida ini guys. Selain itu aku juga siapkan media yang baru, karena aku takut media yang lama ini udah banyak telur-telur kutunya ya. Nah, ini aku tambahin furadan karena masih musim hujan di daerah rumah aku. Jadi aku tambahin furadan supaya binatang-binatang hama itu nggak mau deket ya guys. Nah, ini aku aduk rata. Medianya aku seperti biasa, aku pakai sekam bakar. Terus aku kasih andam sedikit, pakai media tanah yang Pak Tani. Lalu kalian bisa aduk rata medianya kayak gini sebelum kita gunakan. Yang kedua, siapkan sunlight cairan pencuci piring. Ini asli sebenarnya aku ngasihnya kebanyakan sunlightnya, tapi nggak apa-apa. Jadi airnya aku tambahin lebih banyak. Yang tadinya aku mau pakai sedikit, ternyata kebanyakan guys pas saat nuang. Ini airnya aku pakaikan kurang lebih 1 ember supaya dia nggak terlalu licin ya.
Sunlight ini nanti digunakan untuk membersihkan kutu-kutu dan jamur-jamur yang ada di keladi-keladi aku. Sebelum aku rendam di fungisida, aku rendam dulu di air Sunlight ini. Karena tadinya aku mau bersihin pakai kapas guys, cuma banyak banget kutunya, geli aku ngelihatnya. Terus aku pikir aku rendam aja kayak gini, tapi ini nggak ada masalah kok, nggak perlu khawatir. Jangan lupa kalian siapkan juga air bersih ya, untuk membilas si air Sunlightnya ini sebelum kalian rendam di larutan fungisida guys. Aku siapin juga satu ember dengan air bersih ya, yang ember hitam itu air bersih guys. Oke guys, selanjutnya aku akan bongkar tanaman keladi ini yang udah banyak hamanya di bagian bawah ya, banyak kutu-kutunya sehingga menyebabkan dia nggak mau lagi tumbuh daun-daun baru. Sebenarnya ini udah agak lama aku lihat, cuma akunya belum sempet ngebongkarnya, baru hari ini aku bongkar ya guys, karena aku takut medianya ada telur kutunya atau hama lain, jadi aku ganti semua medianya. Langsung aku bersihin medianya supaya dia ada cuman di akarnya aja, dan langsung aku rendam di cairan Sunlight tadi guys, supaya binatangnya lepas dari batang keladi aku ya. Nah ini udah semuanya aku lepasin dari medianya dan aku rendam beberapa saat di air Sunlightnya sambil aku bersihin kutu-kutunya supaya dia lepas dari batangnya ya guys. Kalian harus cek betul-betul jangan sampai ada kutu yang tersisa supaya dia nggak ikut lagi ke media yang baru. Jadi benar-benar aku cuci bersih ini guys. Nah setelah itu aku bilas di air bersih ya guys, supaya sabun atau busa Sunlightnya ini hilang dan bersih. Ini aku benar-benar bilas sampai dia nggak ada lagi kutu-kutunya. Di batangnya kalian harus cek benar-benar ya kalau emang kalian ngalamin hal yang sama seperti yang aku alami. Lalu kalian rendam di cairan fungisida dan B1 yang udah kita buat tadi di awal. Nah ini kalian rendam beberapa saat sampai kita selesaikan membersihkan pot dan juga medianya. Nah setelah direndam di cairan B1 dan juga fungisida, kalian bisa langsung tanam di pot yang udah kalian bersihkan ya, pastinya medianya udah nggak ada lagi yang lama, dan ini pakai media yang baru kayak gini. Kutu itu jahat banget ya, bikin daunnya kuning, batangnya lonyot, dan akhirnya dia nggak mau tumbuh daun baru. Kemarin ini yang keladi tisu ini yang putih itu daunnya udah ada 5-6 lembar aku lupa, tapi dia nggak tumbuh daun baru karena kondisinya ternyata bawahnya banyak kutu-kutu, dan akunya belum sempat ngebongkar, dan baru sempat ngebongkar ini ternyata daunnya udah tinggal 2 dong guys. Pantesan aku juga bingung kok daun yang segar tiba-tiba menjadi lonyot, layu, letoy, dan kuning. Akhirnya aku putuskan untuk membongkarnya guys, supaya dia bisa nyaman dengan media yang baru tanpa kutu yang tadi aku bilang ya. Nah ini kalian bisa padet-padetin aja tanahnya. Aku tetap kasih cagak ya, atau turus ya kalau bisa dibilang. Maksudnya supaya dia bisa berdiri tegak di potnya, karena asli udah lemes banget. Dan langsung aku ikat
batang keladinya dengan tiang ini. Nah, setelah ini udah selesai. Dan aku berlakukan sama ke keladi yang lain ya guys. Jadi setelah direndam di fungisida kayak gitu, langsung aku pindahin ke pot atau media yang baru. Tanaman keladi ini sebenarnya gampang banget guys, karena untuk pemula yang baru aja belajar nanam, menurut aku menanam tanaman keladi ini tuh sesuatu yang menyenangkan, karena dia tuh gampang banget tumbuh daun dan juga daunnya cantik-cantik. Tapi kelemahannya adalah batangnya dia batang basah, jadi kalau kena jamur atau kena hama itu sensitif banget. Makanya kita harus sering-sering, rajin-rajin memperhatikan tanaman keladi kita ini guys, terutama di musim hujan seperti saat ini ya guys. Kalian harus sering ngecek apakah batang keladi ini sehat aja atau terkena hama. Nah, kalau udah terkena hama harus segera ditangani, karena kalau enggak dia akan menyebabkan mati pada tanaman ya guys. Bukan cuma layu lonyot, tapi dia juga mati. Oke guys, semua tanaman keladi aku yang lagi bermasalah ini aku perlakukan sama ya dengan yang tadi. Yang pertama, setelah aku tanam ulang keladi-keladi ini dengan media yang baru pastinya. Setelah aku tanam semuanya, baru aku siramkan dengan air larutan fungisida dan B1 yang tadi kita gunakan untuk merendam ya guys. Nah, setelah kalian siram basah kayak gini, kalian jangan lupa simpan tanaman keladi kalian di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung, biar dia bisa beradaptasi dengan medianya yang baru. Oke guys, thank you yang udah nonton channel aku. Kalian boleh komen, like, share, and subscribe channel Diandel. Thank you. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Dadah, salam satu hobi.